Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera semuanya. Selamat siang Bapak dan Ibu Guru ya, dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Semoga Bapak dan mengikuti protokol COVID-19. Nah, alhamdulillah pada siang hari ini saya sendiri hadir langsung dari Tanoto Foundation Jakarta. Dan siang kali ini kita akan langsung ada di bincang interaktif, bincang inspiratif Tanoto Foundation Gathering 2020. Alhamdulillah para pembicara kita sudah hadir di tengah-tengah kita, walau cuma virtual, mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat dan esensi dari bincang kita kali ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru Facilitators ya yang masih berada di depan gadget Bapak Ibu, laptop maupun handphone. Nah, alhamdulillah bincang interaktif kita kali ini menghadirkan 3 pembicara yang tentunya Bapak Ibu sudah sangat kenal sekali. Ketiga pembicara itu adalah, saya akan sebutkan, yang pertama Bapak Dahlan Iskan. Bapak Dahlan Iskan adalah tokoh pers dan Menteri BUMN tahun 2011 sampai 2014. Yang kedua pembicara kita ada Profesor Dr. Insinyur M. Nuh. Beliau juga adalah tokoh pendidikan dan Mendiknas di tahun 2009-2014. Nah, yang ketiga ada Alisa Kotrunada Munawaroh Wahida, Duta SDGs di tahun 2019 sampai tahun 2021. Luar biasa, suatu kehormatan dan suatu keberkahan kita bisa dikunjungi oleh 3 pembicara yang tentunya semuanya hebat-hebat semua dan sangat berdedikasi khususnya di bidang pendidikan. Nah, tema yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah pendidikan yang mengembangkan potensi terbaik anak. Dan alhamdulillah pada siang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita semua Bapak Dahlan Iskan. Selamat siang Pak Dahlan. Selamat siang. Apa kabar? Baik, terima kasih. Sehat alhamdulillah Pak. Ya. Alhamdulillah. Nah Bapak, apa kesibukannya sekarang Pak? Tetap menjadi penerbit media. Iya. Dan bisnis. Kembali ke media, memang udah di situ ya Pak ya jiwanya ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Dahlan sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan kali ini mungkin kita akan menjawab karena semua yang hadir di sini adalah facilitators dan juga para guru-guru yang sangat berdedikasi. Saya akan mulai tanya ke Pak Dahlan mengenai pentingnya pendidikan dan guru buat Bapak. Saya kira para guru semua udah tahu, sudah hafal itu, nggak perlu lagi dari saya. Dan tentu saya tidak mungkin mengajari para guru yang ada di ruangan ini, karena mereka ini adalah guru-guru yang terpilih, guru-guru yang pasti istimewa dan pasti tahu cara bagaimana mendidik anak secara lebih baik. Dan karena itu sebetulnya Wanda, Pak, betul-betul saya tidak mau ceramah dan saya tidak mau mengajari para guru bagaimana mendidik. Itu anggapan saya sama dengan menggarami laut. Karena itu sebetulnya saya pengen di forum ini pengen mendapat cerita, justru pengen mendapat cerita dari ibu-ibu dan bapak-bapak guru yang ada ini mengenai kesulitan-kesulitan para guru ini untuk menularkan cara mengajar yang baik kepada guru yang lain. Kita semua tahu bahwa banyak sekali guru yang baik, banyak sekali, bukan sedikit guru yang baik, tetapi kita juga tahu bahwa masih banyak guru yang kurang baik. Nah, siapa sebetulnya yang paling tepat membuat guru-guru yang kurang bisa mencerdaskan anak didiknya ini menjadi guru yang sama baiknya dengan guru yang lain? Sebetulnya kalau bisa saya mendengarkan, Wanda, boleh nggak
1 guru dari Kutai, 1 guru dari Asahan, dan 1 guru mungkin dari Jambi begitu, tentang apa saja kesulitan yang Bapak Ibu alami ketika ingin menularkan kehebatan Ibu dan Bapak itu kepada guru lain yang dianggap biasa-biasa saja gitu. Boleh nggak, Bu? Okay. Boleh nggak dipanggilkan siapa yang pengen bicara? 1 dari Kutai, 1 dari Asahan, 1 dari Jambi begitu. Silahkan. Oke. Terima kasih, Wanda, diizinkan. Terima kasih, Bapak. Silakan. Baik, Pak Dahlan ingin langsung mendengar keluhan ya, nggak cuma keluhan tapi curahan hati para guru, kesulitan yang dihadapi ketika ingin membagikan ilmunya kepada guru yang lain yang dianggap kurang, nggak maksimal ya, belum mumpuni gitu ya Pak ya. Karena saya percaya bahwa di dunia ini itu terjadi penularan, dan penularan itu lebih menentukan dibanding pengajaran, begitu. Nah, saya pengen guru-guru yang hebat-hebat yang terpilih ikut di forum ini itu menceritakan kesulitan apa saja ketika dia pengen, ayolah menjadi pendidik yang baik, ayolah kita menjadi pendidik yang baik, caranya begini, karena kita ini kan orang timur. Betul. Kita ini orang Indonesia yang kadang-kadang sungkan, kadang-kadang kalau kita hebat itu justru dicemburui, kadang-kadang kalau kita hebat itu justru jadi omongan, itu sok pinter, itu sok ngajari, kemudian kita ini dianggap apa begitu. Nah, saya pengen tahu kesulitan apa saja yang dihadapi oleh para guru ketika ingin menularkan kemampuannya itu ke guru yang lain. Silakan. Baik, kita lihat di layar apakah sudah ada Bapak Ibu sekalian, silakan jika ingin berbicara boleh di unmute. Silakan. Audionya, silakan. Tolong sebutkan namanya dan asal dari mana, Bapak dan Ibu. Ada? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh lebih keras, Ibu. Itu, silakan, ya, silakan. Baik, saya Ibu Rahayu Rusdianti dari Bontang, Kalimantan Timur. Bontang. Ya, untuk tergabung di dalam Tanoto itu kurang lebih kami baru 1 tahun ini ya Pak Dahlan. Sebenarnya kesulitan dengan teman-teman di mitra sekolah itu tidak terlalu banyak, tetapi di dalam setiap kegiatan pembelajaran tidak hanya guru, pihak sekolah, tetapi juga lingkungan seharusnya itu mendukung. Nah, yang menjadi permasalahan sebenarnya ketika kami melakukan kegiatan program pintar ini terkena masa pandemi. Nah, iya, jadi kesulitannya adalah membagikan program yang sudah kami dapatkan sebagai Fasda. Di masa pandemi ini kita tidak bisa bertemu secara langsung kepada teman-teman guru di sekolah mitra, sehingga mungkin ada beberapa keterbatasan pemahaman terhadap pihak-pihak sekolah mitra sebagian dari program yang akan kita sebarkan ini. Mungkin itu Pak. Kalau menurut pendapat Ibu, di daerah sekitar Ibu itu berapa persen guru yang sudah ideal dan masih berapa persen guru yang harus meningkatkan diri, meningkatkan kemampuan agar bisa ideal itu? Baik, untuk di Bontang sendiri, kebetulan di pemerintah kami itu ada namanya program Smart City. Jadi sejak Bontang ini berkomitmen terhadap pendidikan kualitas sumber daya manusia, maka hampir 80% para guru itu sudah
turut untuk mengembangkan dirinya, Pak. Bahkan teman-teman guru di Kota Bontang itu sebagian besar untuk mengembangkan dirinya itu meskipun tidak dukungan dari pemerintah, tetapi secara mandiri mereka itu sudah bersiap untuk mengembangkan diri masing-masing. Nah, hanya memang tipikal masyarakat kita, karena Bontang itu sebagian besar itu ada di wilayah yang laut, Pak ya. Jadi wilayah laut inilah yang menjadi mungkin titik fokus bagi kami nantinya ke depan ketika kami harus melakukan pembinaan baik kepada anak-anak pelajar yang di pesisir maupun para gurunya gitu. Mungkin seperti itu, Pak. Ya. Baik. Terima kasih Ibu Rahayu. Ibu Rahayu, ya, Mbak Wanda. terima kasih Ibu Rahim dari Bontang. Ya, Rahayu. Oh, Rahayu ya. Makasih ya Ibu. Ya. Semangat terus. Siap. Oke. Dari Jambi ada? Dari Jambi? Atau Asahan? Dari Batanghari? Batanghari, ya Jambi. Oke, silakan. Ya. Silahkan Bapak. Ya, silakan. Oke. Audio? Kami tidak bisa dengar dari studio. Oke. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Dahlan, saya Dedi Kurniawan dari Batanghari Jambi. Kesulitan kami di sini mengimplementasikan atau mengimbaskan kepada teman-teman guru. Pada dasarnya kadang-kadang seperti kata pelajar itu senior junior. Kadang-kadang kami pendamping, ya. Mungkin dalam pendidikannya mungkin lebih kurang atau usia lebih muda, sehingga teman-teman kadang-kadang menanggapi pengimbasan ini kurang begitu efektif. Jadi sebenarnya lebih baiknya kepala sekolah sebagai leader menekankan atau menjelaskan bagaimana manfaat-manfaat pendampingan ini bagi pembelajaran dan siswanya. Jadi yang terutama di sini adalah ditekankan kepada leader, pemimpinnya di sekolah. Terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi. Ya. Satu lagi. Silakan dari mana? Dari Kemenak Banyumas. Dari Kemenak Banyumas. Banyumas. Oke, baik. Jawa Silakan Tengah. Pak yang dari Banyumas. Bapak siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa Pak namanya? Pak Ahsin Edi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Ahsin Edi. Ya, kami atas nama pribadi, atas nama dinas, terima kasih sebagian madrasah kami baik MI maupun MTS dibimbing adanya pendampingan dari Tanoto Foundation. Ini sangat memberikan kemanfaatan kepada madrasah kami. Harapan kami kan hanya baru 2 MTS dan 4 MI. Kalau bisa tanpa mengganggu pembelajaran, tanpa mengganggu untuk kegiatan-kegiatan internal kami, mohon untuk adanya pendampingan terus dari keluarga besar dan kantor ada acara sehingga kami menyempatkan diri silaturahim walaupun melalui virtual dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, baik. Dan kemarin kami sudah mengirim video ucapan terima kasih dan penghargaan serta harapan kami walaupun hanya sekedar 2 menit. Saya kira hanya itu aja. Sekali. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, jadi saya membayangkan bahwa Anda ini para guru dan Ibu dan Bapak guru ini kan mengikuti program dari Tanoto Foundation ini untuk bagaimana bisa menularkan
kehebatan guru-guru yang masuk program ini kepada guru-guru yang lain, karena kita menyadari bahwa memang masih begitu banyak guru yang harus meningkatkan kemampuannya. Tetapi saya membayangkan bahwa para guru yang hebat-hebat ini yang ikut terpilih mengikuti program ini itu mempunyai kesulitan, misalnya bagaimana menghadapi kepala sekolah. Kadang-kadang guru mempunyai ide yang sangat bagus dan mempunyai terobosan yang sangat baik untuk pendidikan, tetapi terhambat oleh kepemimpinan di sekolah itu. Kepala sekolahnya bisa tidak setuju, bisa setuju, bisa kurang enak kelihatannya begitu. Kemudian juga banyak saya lihat guru-guru yang muda itu mempunyai prestasi yang hebat-hebat, tetapi untuk menularkan kemampuannya itu kepada guru-guru yang lain kadang terhambat oleh umur. Karena banyak yang guru di situ yang lebih senior, yang tentu merasa lebih pinter, lebih berpengalaman, dan ini biasanya juga lebih keras kepala, dan ini yang kadang-kadang sulit mengikuti nanti begitu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kesulitan yang dialami guru yang hebat-hebat ini, bagaimana menularkan kemampuannya kepada sesama yang muda, karena yang muda ini kadang-kadang juga tidak kalah sok pinternya, kadang-kadang juga tidak kalah. Nah, karena itu tetap ibu-ibu dan bapak guru bahwa di dunia ini yang ada adalah manusia. Apakah dia guru, dia manusia. Apakah dia kepala sekolah, dia juga manusia. Apakah dia guru tua, dia juga manusia. Apakah dia guru muda, dia juga manusia. Nah, kenapa ini kita perlu sadari? Karena kita berhubungan dengan manusia. Jadi misalnya seorang guru yang sangat berprestasi di sekolah itu, atau guru yang mampu mengajar dengan baik, berarti sebetulnya guru tersebut juga harus mampu mengajar kepala sekolahnya kalau dia bukan kepala sekolah. Jadi saya bukan kepala sekolah, tapi saya kok merasa ya saya mengajar saya lebih baik karena diakui oleh para siswa dan hasilnya juga baik. Tetapi kepala sekolah saya kok sulit ya diajak maju. Maka Anda harus berpikir sekeras-kerasnya dengan cara sehalus-halusnya agar kepala sekolah itu mau ikut ide Anda. Tentu dengan cara tidak memaksa, tentu dengan cara tidak demo, tentu dengan cara tidak protes, tentu dengan cara tidak sok pinter. Justru mungkin Anda perlu lebih rendah hati lagi, perlu lebih menghargai lagi kepala sekolah, tetapi jangan lantas ide perbaikan itu terhambat karena Anda bukan kepala sekolah. Intinya adalah pinter-pinterlah Anda menghadapi para kepala sekolah yang punya kekuasaan, yang biasanya juga lebih senior, tetapi karena Anda adalah guru yang hebat, berarti Anda juga punya cara bagaimana tidak hanya mendidik murid, tetapi juga bagaimana mendidik dalam tanda kutip kepala sekolah Anda. Ini kan kepala sekolah Anda kan tidak hadir di sini, jadi kan nggak apa-apa ngomong begini. Kan, jadi Anda pinter-pinter lah. Bagaimana agar kepala sekolah ini ikut Anda tanpa Anda merasa memerintah, tanpa Anda merasa menggurui, tanpa Anda merasa sok pinter. Ini tantangan tersendiri bagi Anda yang hebat-hebat yang ikut program ini. Demikian juga kepada guru-guru yang lebih senior. Karena pada intinya nanti kan sekolah ini kan kalau prestasinya bagus kan prestasi bersama. Tapi kok ini ada guru-guru senior yang sulit sekali diajak maju. Sekali lagi, biarpun dia guru senior, dia adalah manusia. Manusia itu kalau diperlakukan sebagai manusia, dia akan keluar hati nuraninya. Jadi bagaimana Anda menghormati, ya Anda mengalah kan nggak apa-apa, mengalah untuk menang. Sehingga kepada guru-guru yang lebih senior Anda bisa menempatkan diri, Pak saya ini masih muda, saya mohon petunjuk bagaimana kalau kita melakukan perbaikan begini, ya mungkin Bapak lebih tahu soal ini, tapi
kita sebaiknya melakukan ini. Cara itu banyak sekali. Berjuta-juta cara yang bisa Anda lakukan, dan karena Anda di sini adalah guru-guru terpilih, maka saya percaya Anda bisa menemukan cara bagaimana membuat guru-guru yang lain di sekitar Anda menjadi lebih baik tanpa Anda merasa menggurui, tanpa Anda merasa sok pinter, tanpa Anda merasa sok jagoan. Saya kira itu, Pak Indra. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dahlan. Nah, saya baca dari beberapa pertanyaan yang ada itu banyak sekali guru-guru ya, mungkin ada hubungannya dengan senioritas ya Pak ya, bahwa banyak sekali guru-guru yang nyaman dengan pola yang lama, artinya banyak sekali guru-guru yang monolog dan tidak melakukan interaksi terhadap siswa. Kalau sekarang ini banyak sekali, kalau guru yang konvensional biasanya tidak mau didebat oleh siswanya Pak. Padahal kan perdebatan dan argumentasi itu penting ya Pak ya. Gimana caranya mengubah mindset dan pola berpikir guru supaya lebih banyak menyerap siswa daripada sekedar hanya monolog aja Pak? Baik, ini problem, saya kira problem ini serius sekali dan terjadi di mana-mana, tetapi percayalah bahwa tetap ada jalan untuk menyelesaikan. Pertama, yang saya lihat adalah memanusiakan orang tadi, menghargai orang tadi. Yang kedua, ada beberapa alat, misalnya musik, misalnya humor, misalnya sandiwara. Itu semua adalah alat-alat yang bisa Anda gunakan untuk mengubah manusia yang lain. Jadi misalnya guru yang kaku, yang tidak mau mengajar dengan cara baru, ya sering diajak guyon dulu, sering diajak bercanda, sering dihargai bahwa prestasinya Bapak itu senior yang hebat dan kami ini masih junior, tetapi memang zaman ini kok berubah begini Pak ya, ini sebaiknya bagaimana Pak ya, begitu. Jadi banyak sekali cara, saya yakin Anda bisa menemukan cara itu agar, dan kalau sebaiknya Anda punya target. Jadi misalnya begini, saya guru muda, prestasi saya diakui bagus, dan di sekolah saya ini ada guru yang sudah senior, udah tua, yang menurut Anda tadi punya watak seperti itu. Coba Anda punya target, kita harus berhasil mengubah beliau dalam waktu 1 tahun. Tapi Anda jangan berambisi mengubah beliau dalam waktu 1 minggu, tidak mungkin. Tapi coba punya target mengubah beliau dalam waktu 1 tahun. Nah, tahapan yang Anda lakukan apa? Misalnya 1 tahun itu bulan pertama saya harus baik-baik sama beliau, baik-baik dan mengambil hati sebaik-baiknya. Mungkin bulan kedua banyak guyon, menyampaikan humor-humor kepada beliau, menyampaikan prestasi pada beliau. Nanti lama-lama kan lunak hatinya. Apapun beliau adalah manusia yang punya hati. Waktunya habis. Pak Dahlan, ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita beralih. Saya yakin banyak sekali pertanyaan yang ada. Cuma satu pertanyaan ingin saya tanyakan kepada Pak Dahlan. Bagaimana pendidikan mempengaruhi Bapak sehingga kemudian Bapak memilih profesi menjadi di dunia pers, kemudian sampai kemudian Bapak sebagai pengusaha, kemudian sampai menjadi menteri? Tentu saya lulusan madrasah, sehingga waktu itu zaman saya sekolah, saya kan tahun depan udah 70 tahun, jadi sudah zaman dulu sekali. Jadi waktu saya sekolah itu mata pelajarannya 29. Jadi bagaimana seorang siswa harus mempelajari 29 mata pelajaran, yang mulai agama, umum, berhitung, sampai macam 29 mata pelajaran. Tentu jatuhnya ya seperti tidak menguasai sesuatu yang harus dikuasai. Karena itu saya sangat setuju dengan model yang sekarang, bahwa mata pelajaran itu jangan banyak-banyak, yang lain-lain kan bisa dipelajari sendiri. Misalnya dulu saya harus belajar bahasa Jawa, saya orang Jawa, harus belajar bahasa Jawa, harus menulis Jawa, terus kemudian harus menghafalkan tahun berapa Majapahit jatuh, tahun berapa Majapahit dibangun. Itu kan kita bisa baca sekarang dengan karena itu saya salut pada ibu-ibu dan bapak guru sekalian, bahwa sekarang mengajarkan sesuatu yang lebih berarti bagi kehidupan masa depan. Ya,
terima kasih Pak Dahlan atas waktunya. Kalau Bapak bersedia masih di sini, karena nanti setelah ini ada beberapa menit pembicara yang lain untuk presentasi dan kemudian masih ada tanya jawab lagi. Tapi saya melihat di layar kok semuanya serius sekali ya, kok nggak ada yang senyum ya. Ayo kita sama-sama tersenyum, saya hitung senyum bersama, 1, 2, 3, senyum. Ya, senyum semua saya lihat, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Dahlan. Oke, baik, itu demikian Pak Dahlan. Jangan lupa senyum, jangan terlalu serius, karena biasanya di mana ada senyuman, di mana ada tertawa dan canda, di situ ada kreativitas ya Pak ya. Ada kreativitas. Oke, baik, demikian Pak Dahlan Iskan, dan selanjutnya saya akan langsung kepada pembicara kedua kita